Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau kalau pada sore malam hari ini Kau kumpulkan kami di sini untuk boleh sekali lagi belajar akan kebenaran firman-Mu. Maka biarlah Engkau yang buka hati kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan biarlah Engkau juga yang pakai hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Injil Matius, pasal yang kelima, ayat 27 dan 28. Kita baca bergantian. Saya terlebih dahulu, ayat yang ke-27, kemudian Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-28. Matius pasal 5 ayat 27, kamu telah mendengar bahwa dikatakan jangan berzina. Ya, jadi dari ayat ini kita melihat terutama di ayat yang ke-28, setiap orang yang memandang perempuan hingga menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Ini ada kata menginginkan. Jadi yang dimaksud, kalau kita lihat dari perintah Allah yang ke-7, 10 perintah Allah, jangan berzina, itu oleh Tuhan Yesus dipertajam. Bukan cuma sekedar berzina dalam tindakan, berarti dia tidak setia dalam pernikahan, berarti dia sudah melakukan janji nikah, tapi kemudian entah yang pria, entah yang wanita tidur dengan pasangan yang lain. Atau belum janji nikah tapi sudah saling berhubungan badan. Nah, oleh Tuhan Yesus di ayat 28 itu dipertajam lagi. Bukan cuma sekedar melakukan tindakan, tapi ternyata dengan memandang dan menginginkan itu sudah berzina. Nah, ini yang akan kita bahas pada bagian yang pertama. Apa sih maksudnya menginginkan? Kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, menginginkan itu menggunakan istilah epitomeo. Saya tulis. Epitomeo ini sebenarnya ada makna netralnya, ada yang positif dan negatif. Jadi ya namanya sebuah kata, itu kan selalu bisa tergantung konteksnya seperti apa. Kalau konteksnya menginginkan yang ditulis di ayat 28, itu memang tampaknya negatif. Tapi sebenarnya ini juga ada makna netralnya dan juga positifnya. Nanti kita akan lihat. Nah, kalau epitomeo sendiri, kita lihat dari ayat 28, itu kita akan melihat ternyata ini bukan hanya terkait dengan tindakan di luar. Seperti misalnya mencium, menyentuh, merayu, atau tidur dengan pasangan. Ternyata yang dimaksud dengan epitomeo itu juga mencakup sikap hati yang tidak terlihat dari luar. Maka kita bisa lihat di sini, ini tindakan dan sikap hati. Nah, kalau ini di bahasa Inggris kan epitomeo itu memang akan jadi las. Nah, jadi ini juga sesuatu yang tidak harus menunjukkan tiba-tiba dia melakukan tindakan mencium atau merayu atau tidur dengan orang lain, tapi dengan dia melihat, dengan dia kepingin sekali, benar-benar mengingini sampai, nanti kita akan bahas maksudnya apa sih, mengingini lustful itu maksudnya apa, yang sangat-sangat pingin itu seperti apa. Nah, itu sudah termasuk berzina. Dan sebenarnya asal kata epitomeo ini juga bisa dikenakan bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada benda-benda yang lain atau objek-objek yang lain. Jadi bisa juga ini digunakan untuk mengatakan kita kepingin pengakuan, begitu kepingin akan pengakuan, begitu kepingin akan ketenaran, begitu kepingin akan kekuasaan, begitu kepingin akan uang. Nah, ini yang disebut dengan ya epitomeo ini, keinginan yang begitu menggebu-gebu. Dan ini definisinya keinginan untuk memiliki hal-hal yang tidak berhak dimiliki oleh seseorang. Akan hal yang bukan haknya.
Jadi kalau kepingin akan orang lain, kepingin, terlalu kecil ya tulisannya. Oh, sorry. Iya, ada penghapus kah? Sorry. Iya, maafkan. Akan hal yang bukan haknya. Nah, jadi keinginan akan hal-hal yang bukan haknya. Nah, karena itu kalau kita sudah mendefinisikan keinginan ini, etimopeo ini bukan cuma sekedar keinginan untuk bercumbu, bukan cuma sekedar keinginan untuk berzina, tapi juga dalam pikiran itu sudah ada keinginan sendiri. Maka topik hari ini kita membahas itu bukan hanya perintah Allah yang ke-7 aja, tapi juga langsung menyangkut pada perintah Allah yang ke-10. Ternyata itu sangat berkaitan erat. Coba kita buka di Kejadian pasal 20 ayat 17. Keluaran 20 ayat 17. Kita baca Keluaran 20 ayat yang ke-17. Ini adalah perintah Allah yang ke-10. Saya bacakan. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Nah, ini menarik. Ketika Alkitab Perjanjian Lama ini pernah diterjemahkan dalam bahasa Yunani juga, yang kita kenal dengan istilah Septuaginta, penerjemah itu menggunakan kata yang sama, yaitu epitomeo ini, yang sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk mengaitkan dengan hawa nafsu, dengan keinginan untuk berzina tadi. Ternyata perintah Allah ke-7, jangan berzina, dan perintah Allah ke-10 itu terkait erat. Maka bukan hanya tindakan yang membuat orang itu berdosa, tapi dari keinginan yang menggebu-gebu untuk dia memiliki istri orang lain, untuk dia mengingini hak orang lain, itu sudah termasuk sama perbuatan zina juga. Nah, ini yang kita mengertinya secara negatif. Tetapi, ini secara negatif. Tetapi yang menarik, Perjanjian Baru itu menggunakan kata ini, las ini, epitomeo, itu juga ada nuansa positifnya dan netralnya. Misal, kalau kita lihat di Lukas 22 ayat 15-16. Lukas pasal 22 ayat 15-16. Saya bacakan, katanya kepada mereka, kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah bersama kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai hal itu digenapi dalam kerajaan Allah. Ada kata-kata aku sangat rindu. Nah, ini, itu juga pakai kata yang sama ternyata. Sangat kepingin, sangat rindu. Tapi ini nuansanya secara positif. Nggak mungkin kan Tuhan Yesus pingin makan Paskah dengan mengambil haknya orang lain. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, sebenarnya ini kan satu kata, ya namanya juga kata, itu biasanya netral. Sesuatu yang netral. Tetapi, ya karena dunia sudah jatuh dalam dosa, yang netral itu bisa selalu diarahkan menjadi dosa. Nah, begitu pula yang lain. Ada juga kalau kita lihat di Matius 13 ayat 17 ataupun Lukas 15 ayat, ya yang Lukas ini unik juga. Yang di Matius 13 ayat 17, ada istilah, coba kita buka deh salah satunya. Lukas pasal 13 ayat, Matius pasal 13 ayat 17. Matius, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya.
Nah, ini secara positif. Berarti ada keinginan yang menggebu-gebu dari para nabi, dari orang-orang kudus untuk melihat Yesus Kristus, untuk melihat kerajaan Allah. Maka tetap ada nuansa positifnya. Dan yang agak netral, kalau kita lihat dari Lukas 15, 14 sampai 16, ini adalah cerita perumpamaan anak yang hilang. Ketika dia kelaparan, kemudian melihat babi-babi makan, itu kan dikatakan dia kepingin makan makanannya babi-babi itu. Nah, itu kata yang sama yang digunakan. Jadi ini tidak selalu nuansanya negatif. Ini adalah satu kata yang netral, dan ini tidak selalu terbatas mengenai seksual. Nah, tetapi meskipun ini tidak selalu jahat, tapi ya tetap bisa digunakan untuk konotasi yang jahat. Nah, dari sini kita bisa melihat, bisa menyimpulkan, sebenarnya kejahatan itu bukan berdasarkan keinginan. Kejahatan bukan berdasarkan keinginan itu sendiri. Ini kurang tepat. Kalau bahasa Inggris memang epitomeo ini adalah keinginan. Jadi kejahatan itu bukan berdasarkan keinginan itu sendiri. Tetapi apa yang kita lakukan untuk mencapai keinginan itu, ada tindakan ketidakadilan, ada tindakan kita mau berlaku benar-benar mau menghilangkan hak orang lain supaya keinginannya tercapai, untuk kita bisa mendapat objek yang kita pingin itu, kita menghalalkan segala cara, kita melupakan segala aturan. Nah, itulah yang akan jadi dosa. Nah, jadi di sini kalau dalam bahasa Inggris tadi, kalau secara negatif kita langsung bisa bilang ini adalah keinginan yang menggebu-gebu, itu lust. Tapi kalau kita ngomong secara positif, ini bahasa Inggrisnya bukan lust, tapi secara ini negatif, ini positif. Passion. Passionate. Nah, jadi kata ini, epitomeo, ini adalah akar kata dari dua hal ini, lust dan passion. Nah, yang membedakan apa? Jadi kalau kita mengikuti keinginan kita, epitomeo kita, hasrat kita, keinginan kita, tetapi kita tidak melibatkan logika kita, tidak melibatkan rasio kita benar-benar terbakar oleh emosi kita untuk secara menggebu-gebu mencapai apa yang kita pingin, nggak ada kontrolnya sama sekali dari intelek kita, nah itu akan menjadi lust. Tetapi kalau kita kepingin sesuatu, itu berdasarkan pertimbangan yang matang, berdasarkan kita punya rasio, Tuhan kan ciptakan kita sebagai gambar rupa Allah, itu ada rasionya, ada kebenarannya, dan kita tahu itu, kita menginginkan sesuatu dengan benar-benar kepingin, dan kita berusaha keras, tidak menghalalkan segala cara, menggunakan cara yang tepat, dan apalagi kita tahu ini memang adalah tugas dari Tuhan, bisa memuliakan Tuhan. Nah, ini jadi positif, jadi passion. Nah, jadi kita kembali lagi lihat, ini keinginan itu pada dasarnya tidak berdosa. Hanya yang menjadikan dosa kalau kita menghilangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita, rasio, intelek, itu kita hilangkan demi memuaskan emosi kita saja, demi memuaskan hawa nafsu kita saja. Nah, itu akan menjadi berdosa. Nah, ini yang dimaksud oleh Tuhan kejahatan. Kalau kita berzina itu karena kita menginginkan dengan menghilangkan rasio kita. Dan dengan begitu, karena kita menghilangkan rasio kita, jadi kita melihat objek yang diinginkan kalau objek yang diinginkan ini bukan manusia, kita masih agak, ya lumayan lah, kita masih mengejar, misalnya kepingin punya mobil, dengan menggebu-gebu kita pingin, itu masih, ya udah, memang kita bisa berusaha untuk gimana caranya untuk dapat itu. Tetapi ketika ini dijadikan manusia,
ini akan langsung menurunkan nilai dari manusia. Manusia kan adalah gambar dan rupa Allah. Manusia itu tidak pernah menjadi objek. Kalau dalam manusia dan manusia ya. Manusia, kita suami dan istri, bukan berarti karena suami itu adalah kepala, maka istri yang adalah penolongnya itu berarti objeknya. Nggak bisa gitu kan. Tetap ya sama-sama manusia, sama-sama ya subjek. Ditolong, menolong, sama-sama setara dalam kondisinya. Nah, kalau epitomeo ini kita kenakan kepada manusia, berarti kita langsung, maksudnya epitomeo yang ini, yang last ini, yang menggebu-gebu, itu kenakan kepada manusia. Itu kita langsung menurunkan nilai manusia. Kita langsung menganggap manusia sebagai objek. Nah, itulah yang menjadi dosa besar. Karena sudah menganggap gambar dan rupa Allah itu tidak berharga. Jadi kalau kita lihat lustful, lust itu menjadi berdosa karena memandang manusia sebagai objek. Kenapa ini berdosa? Karena memandang manusia sebagai objek. Oke, jadi sampai sini sekali lagi biar mudah menangkapnya, keinginan sendiri, epitomeo, itu netral, itu tidak berdosa. Kita kepingin sesuatu, itu baik. Dan kalau kita kepingin sesuatu, dan memang kita menggunakan logika kita, menggunakan rasio kita, menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, tanpa melanggar moral, tanpa melanggar hukum, itu jadi passion, itu baik. Tetapi kalau kita sudah melupakan logika kita, melupakan rasio kita, kita hanya mengikuti emosi kita aja, kemudian kita melanggar moral, nah itulah yang disebut dengan lust. Dan karenanya, kita yang sudah melupakan emosi, melupakan rasio kita, melupakan logika kita, biasanya kalau melihat manusia yang lain, itu sudah nggak akan kepikiran dia sebagai gambar rupa Allah. Sudah mikirnya dia hanya sebagai ya objek. Maka kalau sudah memikirkan manusia yang lain, apalagi pasangan, sebagai objek, dan terutama dalam relasi hubungan badan, itu kan langsung jadi mengerikan sekali. Nah inilah kenapa ini dosa yang berbahaya. Nah sekarang kita masuk dalam poin yang selanjutnya. Bagaimana kalau ini yang diinginkan itu bukan manusia, tetapi kalau yang diinginkan menjadi objek yang diinginkan, bagaimana dengan seks? Seks yang tulisannya susah ya. Ya, seks ini dalam artian hubungan badan yang diinginkan. Itu dosa atau tidak kalau seperti ini? Kan tadi kalau yang dosa itu cuman kalau keinginan itu ini dikenakan kepada manusia kan. Tapi kalau ke kata kerja ini, itu sebenarnya pada dirinya sendiri nggak dosa. Pada dirinya sendiri itu baik. Bahkan kalau kita lihat Pendeta Yadi, ini saya mengutip langsung dari bukunya, mengatakan hasrat seksual dalam manusia itu adalah tindakan yang paling menarik, nikmat, dan memuaskan, menginginkan agar manusia melakukannya dalam konteks pernikahan agar Tuhan dimuliakan dan mandat budaya berjalan. Jadi pada dirinya sendiri, memang Tuhan ciptakan manusia pria dan wanita, itu kira-kira untuk apa? Tuhan yang ciptakan ya alat reproduksi pria dan alat reproduksi wanita, itu kan tujuannya memang untuk menggenapi mandat budaya. Penuhilah bumi. Gimana kita bisa memenuhi bumi? Ya caranya dengan ya saling kawin mengawini kan, saling menikah, punya anak. Nah, dan bagaimana caranya supaya menikah, punya anak itu nggak cuma berlangsung biasa saja. Ya Tuhan memang memberikan hasrat untuk seorang pria itu tertarik pada wanita, wanita tertarik pada pria, dan ketika sudah menikah itu juga ada
hasrat untuk Tuhan menciptakan manusia itu bukan seperti manusia menciptakan pabrik untuk menghasilkan produksi yang lain. Nggak ada relasinya, nggak ada keseruannya. Tapi Tuhan ciptakan manusia yang punya relasi, maka diciptakan hasrat yang akan memperharmonis, memperdalam relasi itu. Nah, jadi pada dasarnya hasrat seksual itu baik. Itu memang untuk prokreasi, untuk memenuhi bumi. Nah, karena itu kita masuk dalam poin yang kedua, mengenai seks itu sendiri. Kalau tadi kan kita sudah lihat seks itu sebelum kejatuhan, itu baik. Tetapi setelah kejatuhan, itu akan menjadi sesuatu yang mengerikan. Nah, kali ini saya mengutip dari buku John Piper, di perpustakaan ada, Seks dan Supremasi Kristus, judul bukunya. John Piper mengatakan, Tuhan menciptakan seks untuk manusia, hasrat seksual, itu setidaknya ada dua tujuan. Yang pertama, ya selain prokreasi ya, kalau prokreasi tadi udah jelas, maksudnya untuk beranak cucu itu sudah jelas. Tapi ini maksudnya dalam relasi dengan Tuhan, itu ada dua tujuan. Yang pertama, seksualitas dirancang oleh Allah sebagai cara untuk mengenal Allah di dalam Kristus secara lebih penuh. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Kemudian yang kedua, pengenalan Allah di dalam Kristus secara lebih penuh itu dirancang sebagai cara menjaga dan memandu seksualitas kita. Nah, kenapa begitu? Yang pertama, seks dirancang oleh Allah sebagai cara untuk mengenal Allah di dalam Kristus. Jadi Allah menciptakan manusia itu memiliki kapasitas untuk kesenangan akan seks, dan tujuan menciptakan manusia prokreasi, mandat budaya, dan untuk memastikan bahwa akan ada bahasa seksual dan gambaran seksual yang akan merujuk kepada janji dan kesenangan-kesenangan dalam relasi Allah dengan umatnya dan relasi kita dengan Dia. Jadi gambarannya begini, kalau kita membahas soal seks, kemudian kita lihat di Alkitab, biasanya kita akan langsung keingat satu kitab yang tampaknya begitu vulgar, Kidung Agung. Nah, Kidung Agung itu kan penuh dengan bahasa seksual, penuh dengan bahasa yang menggambarkan keintiman seorang suami dan istri setelah pernikahan. Nah, itu bahasa itu sebenarnya adalah bahasa puisi yang mau menggambarkan ketika nanti Kristus sebagai mempelai pria dari gereja, dan kita gereja itu sebagai mempelai wanitanya. Kristus begitu bergairah untuk mencintai kita, dia begitu passionate, dia begitu menginginkan untuk gereja, untuk mempelai wanitanya, itu bertindak sebagai mempelai wanitanya. Itu ada gambaran yang begitu intim, yaitu gambaran seksual. Nah, ya di sini kebanyakan Bapak Ibu sudah pada menikah. Saya sendiri juga sudah menikah, jadi sudah tahu, bisa mengatakan. Kalau kita tanya kira-kira dalam pernikahan, momen apa yang paling intim, momen apa yang paling romantis, momen apa yang paling menyenangkan, yang paling menggairahkan, momen apa yang kita menikmati kepuasan yang paling baik, paling puncak, ya itu kan ketika melakukan hubungan itu kan. Nah, maka kalau mau menggambarkan relasi antara Kristus dan gerejanya, Kristus yang begitu mencintai gerejanya dengan begitu passionate, kira-kira gambaran apa yang paling cocok? Ya tentu gambaran ini kan. Nah, makanya Tuhan ciptakan manusia itu punya hasrat seks. Itu selain untuk sekedar prokreasi. Kalau kita prokreasi tanpa hasrat seks, itu kan cuma jadi kayak pabrik. Tapi Tuhan ciptakan ada keinginan, ada gambaran, ada relasi yang begitu intim. Itu untuk menunjukkan, ya inilah ketika Kristus mencintai gerejanya. Hasratnya Kristus kepada gerejanya itu seperti ini. Cintanya, sukacitanya Kristus kepada gerejanya, itu ya seperti ini. Nah, itu tujuannya yang pertama. Agar Allah bisa dikenal secara lebih mendalam. Nah, tentu saja kita nggak mengatakan ini dalam maksud fisik ya, tapi secara rohani. Kalau kita mengertinya dalam maksud fisik, itu akan langsung jadi berantakan, itu akan langsung jadi sesat. Tapi secara rohani kepuasannya yang kita terima, kalau kita mengingat seperti malam pertama misalnya, itu juga yang paling mendekati seperti kepuasannya Kristus ketika melihat gerejanya, ketika mencintai gerejanya. Begitu pula gerejanya, itu seharusnya menikmati relasi dengan Kristus, itu ya sepuas itu.
Nah, kalau gini kan jadi kita bisa mengerti lah maksudnya seperti apa. Selain Kristus yang mencintai gerejanya dengan dia mati bagi gerejanya, tapi juga ternyata ada love yang penuh passion yang seperti ini. Kemudian yang kedua, kenapa Tuhan ciptakan seksualitas? Tadi statementnya pengenalan Allah di dalam Kristus secara lebih penuh dirancang sebagai cara menjaga dan memandu seksualitas kita. Jadi penjelasannya, segala penyalahgunaan seksualitas kita menghalangi atau merusak pengenalan yang benar akan Allah di dalam Kristus. Sebaliknya, pengenalan yang benar akan Allah di dalam Kristus itu berfungsi untuk menghindarkan penyalahgunaan seksualitas kita. Jadi di sini, kalau kita sudah memahami seksualitas itu dirancang oleh Allah sebagai jalan untuk mengenal Kristus secara lebih penuh, maka kita menyadari kita juga nggak bisa ketika melakukan hubungan seks, kita nggak bisa menganggap pasangan kita itu sebagai objek. Tapi tetap ya ini adalah gambaran di mana kita seperti Kristus dan gerejanya yang saling mencintai satu dengan yang lain. Maka itu akan menuntun kita untuk dalam kehidupan seksualitas kita itu nggak main-main. Dan karenanya kalau sudah sampai di sini kita akan langsung memahami kenapa seks yang dengan pasangan yang lain itu benar-benar salah. Karena itu akan menggambarkan ya kalau gambarannya seperti gereja dan Kristus, maka kalau kita juga melakukan hubungan seks dengan yang lain, itu seperti kita sedang menyembah Tuhan yang lain, kita sedang menyembah Allah yang lain. Nah itu sangat dosa sekali, sangat fatal akibatnya. Maka benar-benar tidak boleh. Maka di sini mengenal Kristus secara penuh, itu dirancang sebagai jalan untuk menjaga dan memandu seksualitas kita. Jadi ini maksudnya kenapa Tuhan ciptakan seksualitas. Nah, karenanya tadi kita juga sudah melihat, kalau sekarang kita yang hidup di dunia yang berdosa, mungkin ada yang pernah jatuh dalam dosa seksualitas, ataupun mungkin ada kenalan kita, anak kita, atau siapapun yang pernah jatuh dalam seksualitas. Dan kita ada dalam dunia yang berdosa, mungkin kita sendiri juga yang nggak imun terhadap ini. Lalu bagaimana solusinya kalau sudah terlanjur jatuh dalam dosa yang seperti ini? Menjadikan pasangan kita hanya sebagai objek misalnya, objek pemuasan. Kita sudah jatuh dalam situ, terus gimana? Nah, untuk penebusannya, poin redemptionnya, kita tahu pertama-tama memang Kristus yang mati di atas kayu salib, itu kan juga mengampuni semua dosa, termasuk dosa seksualitas yang sudah salah itu pun, itu bisa diampuni. Tetapi yang lebih daripada itu, kita yang sudah mengenal pada Kristus, kita yang mungkin dulu berdosa, waktu belum kenal Kristus, belum lahir baru, jatuh dalam dosa seksualitas. Tapi kemudian kita masuk dalam persekutuan dengan Kristus, percaya Kristus, kenal percaya dan berserah kepada Kristus, maka kita jadi masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Itu kan proses pengudusan berlangsung. Ada proses sanctification kalau yang ikut tahun lalu. Kita membahas mengenai sanctification juga. Kita akan makin hari itu makin dikuduskan. Jadi hasrat yang tadinya begitu menggebu-gebu untuk melakukan hubungan seksual yang di luar dari covenant, di luar dari janji dengan Tuhan, melalui kita yang dilahirbarukan, memang awalnya itu kan ya kita disadarkan dulu kalau itu dosa. Kemudian makin lama kita juga sudah bersatu dengan Kristus, kita akan semakin benci terhadap dosa itu. Maka kita ada harapan untuk kita bisa benar-benar untuk lepas dari dosa itu. Karena persekutuan dengan Kristus dan pimpinan dari Roh Kudus. Dan di sini Alkitab itu juga menggunakan gambaran yang menarik. Yesus itu sebagai sahabat dan mempelai. Kalau kita kembali lagi, gambaran Kristus sebagai mempelai pria dan gereja sebagai mempelai wanita. Kemudian kalau kita tarik ke aplikasi individu, kalau gereja tadi kan komunal. Kalau ke individu, ya kita nggak bisa ngomong secara fisik lagi ya. Kita nggak bisa ngomong, berarti kita yang pria harus jadi kewanita-wanitaan supaya sekarang mempelai wanitanya Kristus. Bukan itu maksudnya. Tapi ketika Kristus dikatakan sebagai mempelai, dan kita kaitkan dengan individu, berarti yang bisa memuaskan kita dengan cinta, yang bisa memuaskan hasrat kita. Kalau di sini yang sudah menikah, itu kan tahu yang bisa
ketika kita sedang kesepian, ketika kita sedang ada pergumulan, siapa yang pertama kali kita datangin untuk bercerita? Biasanya kan pasangan kita. Siapa yang kalau kita lagi sakit, siapa yang kita cari ketika kita butuh pertolongan, ketika kita butuh dirawat? Pasangan kita, biasanya kan begitu. Nah, di sini ketika kita melihat Kristus sebagai mempelai, berarti kita bisa mendapatkan itu di dalam Kristus. Tentu bukan fisik ya, tapi secara rohani. Ketika kita kesepian, ketika kita merasa banyak pergumulan, ketika kita butuh teman bicara, kita bisa dapatkan itu secara pribadi dengan datang kepada Kristus. Maka dalam Yesus kita punya harapan. Nah, ini kan yang terjadi pada peristiwa ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur itu. Perempuan Samaria ini adalah gambaran seorang wanita yang benar-benar jatuh dalam dosa seksual ini, dalam dosa lustful ini. Dia punya suami 5. Waktu ketemu sama Tuhan Yesus, itu kemungkinan dia juga entah lagi cerai atau lagi pisah atau lagi berantem dengan suaminya yang kesekian, mungkin yang ke-5. Jadi dia benar-benar rasanya tuh kayak kehidupannya tuh berantakan sekali dan dia benar-benar penuh hasrat untuk mencari cinta, untuk mencari pemuasan yang dia nggak ada, yang dia nggak dapat. Nah, ketika dia berbicara dengan Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan yang sangat memuaskan dia. Dia mengatakan, kalau haus itu cari sumber air, dan sumber air hidup yang sesungguhnya itu kan Kristus. Dan singkat cerita, dia kan akhirnya menemukan kepuasan, yang selama ini dia merasa hasrat ini bisa dipenuhi oleh suami-suaminya, ternyata nggak bisa semua. Ternyata dia justru temukan kepuasan itu melalui persekutuan dengan Kristus. Mendapatkan kepuasan itu di dalam Kristus. Nah, jadi di sini kita dengan menyadari kalau kita sudah dipersatukan dengan Kristus dan dia adalah mempelai pria kita. Mungkin di antara kita ya ketika saya mempersiapkan ini juga saya bergumul sih. Saya bicara dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang senior yang kemungkinan secara hasrat seksual sudah nggak terlalu connect. Tapi enggak ya. Nah, itulah. Ya, apapun itulah. Oke lah, yang masih ya pakai bahasa yang lebih umum lah. Yang sebelum menopause dan yang setelah menopause itu juga akan menemukan kepuasannya, kepuasan relasinya, kepuasan hasratnya itu di dalam Kristus. Kalau yang sebelum menopause mungkin merasa selama ini berhasrat pengen cari cinta dengan cari mungkin kalau suaminya tidak memenuhi merasa mungkin bisa cari dengan pria yang lain dan segala macam, itu nggak bisa. Itu hanya bisa dipenuhi dalam Kristus. Begitu pula yang sudah menopause mungkin merasa kok sudah nggak bisa punya kesenangan seksual seperti dulu. Itu bisa dipenuhi di dalam relasi dengan Kristus. Secara fisik memang nggak bisa, tapi kerinduan kita, apa yang kosong dalam diri kita, apa yang kering dalam diri kita, itu bisa dipenuhi di dalam Kristus. Dan justru itu akan lebih menggairahkan, akan lebih membuat kita sukacita daripada sekedar memenuhi kebutuhan fisik tadi. Jadi inilah contoh dari perempuan Samaria. Dia haus akan keintiman dan kasih sayang, yang itu ternyata terpenuhi di dalam Kristus. Dan ini menjadi jawaban untuk kita juga yang mungkin sudah ditinggalkan oleh pasangan kita. Tetap di dalam Kristus kita akan mendapat kepenuhan itu. Nah, karenanya kita sekarang masuk dalam poin yang ketiga. Saya akan sedikit membahas dari sejarah dari seorang reformator yang bernama Martin Luther. Luther ini kan juga mereformasi pernikahan sebenarnya. Karena mereformasi pernikahan, ya tentu dia juga membahas tentang seksualitas. Kalau pada zaman sebelum reformasi, seorang imam itu kan nggak boleh menikah. Tetapi Luther ketika dia mencetuskan reformasi, selain dia menempelkan 95 tesis, selain dia mengungkapkan doktrin-doktrin yang lebih sesuai Alkitab, dia juga menikah. Itu sebagai reformasi pernikahan. Nah, saya mengutip beberapa poin dan beberapa kalimatnya dari Martin Luther. Yang pertama, Martin Luther itu mengajarkan keniscayaan, keharusan akan pernikahan. Dengan dia mengajukan pertanyaan pertama,
mengapa orang tidak boleh mencegah imoralitas melalui pernikahan? Nah, jadi bagi Martin Luther, seorang yang punya hasrat untuk menikah, dan itu memang punya hasrat seksual maksudnya, itu kan memang awalnya kan memang Tuhan kasih pria wanita hasrat seksual, tapi setelah dunia jatuh dalam dosa, hasrat itu bisa begitu mengerikan sampai manusia bisa jatuh dalam imoralitas. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Bagi Martin Luther ya mudah saja, cara mencegahnya ya menikah. Kecuali bagi orang-orang yang memang jelas punya panggilan selibat. Itu sangat dihargai, itu sangat luar biasa seperti Paulus. Tetapi orang-orang yang tidak punya panggilan selibat, itu pada umumnya Tuhan akan berikan hasrat seksual. Sedangkan orang-orang yang Tuhan panggil selibat, ya memang Tuhan kasih juga kemampuan untuk dia bisa menekan, bisa menahan hasrat seksualnya. Nah, kalau kita punya anak, punya saudara, punya kenalan, itu begitu menggebu-gebu dalam hasrat seksual, misalnya anak remaja, pemuda yang paling gampang, kecanduan film porno, nah itu berarti tandanya kalau dia sampai ngomong aku mau selibat, itu sudah gak mungkin. Dia punya hasrat itu yang menggebu-gebu, maka dia ya harus menikah. Panggilannya bukan panggilan untuk selibat. Nah, kalau kita menemukan orang yang misalnya remaja, anak remaja jatuh dalam film porno dan segala macam, kemudian dia supaya tidak jatuh dalam dosa yang lebih dalam, apa yang harus dilakukan? Ya bagi Martin Luther cara mencegahnya yang paling gampang, yang paling penting yang harus dilakukan, ya menikah. Nah, ini berbeda dengan konteksnya orang Katolik dulu. Kalau orang Katolik kan ya, kalau imam itu harus benar-benar menekan hasratnya dan segala macam, tapi ujung-ujungnya tetap aja mereka akhirnya bersinah. Bagi Martin Luther itu kesalahan. Kalau memang punya hasrat itu ya nikah. Dan di sini Martin Luther mengatakan, jika Anda memiliki karunia melajang dan bisa hidup tanpa seks, itu baik dan bagus. Maka hindarilah kehidupan seks. Namun, jika Anda tidak dapat menghindar dari persetubuhan dengan seorang wanita tanpa berdosa, ini konteksnya karena Luther pria ya. Kalau yang wanita bisa bacanya pria. Jika Anda tidak dapat menghindar dari persetubuhan dengan seorang wanita tanpa berdosa, maka manfaatkanlah penawar yang Allah tunjukkan kepada Anda. Ya singkatnya menikahlah. Kalau ada kenalan yang lajang, kenalan dengan lawan jenis yang lajang dan memang cocok, ya udah, persiapkan untuk menikah saja. Kemudian, itu poin yang pertama, keharusan akan pernikahan. Martin Luther yang kedua juga mengatakan akan esensi dan tujuan pernikahan. Ini juga saya kutip dari tulisannya Martin Luther. Pernikahan, tujuan ultimatnya adalah untuk menaati Allah, untuk mencari pertolongan dan nasihat melawan dosa, untuk berseru kepada Allah, untuk mencari, mengasihi, dan mendidik anak-anak demi kemuliaan Allah, untuk hidup dengan istri dalam takut akan Allah, dan memikul salib. Namun, jika tidak ada anak-anak, bagaimanapun, hiduplah dengan istri dalam kepuasan, dan menghindari segala persinahan dengan Allah. Jadi tujuan pernikahan, itu bukan hanya sekedar tadi memuaskan hasrat, ataupun mencegah jatuh dalam dosa, tapi yang lebih tinggi lagi, tujuan ultimatnya adalah taat kepada Allah. Yang jelas taat kepada perintah Allah yang pertama, perintah Allah akan mandat budaya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Itu sudah jelas-jelas perintah Allah, maka kita taati itu. Kemudian juga ya pertolongan untuk melawan dosa, itu kan juga perintah Allah untuk kita tidak berdosa. Itu kita akan dapat pertolongan dalam pernikahan. Untuk berseru kepada Allah, untuk mencari, mengasihi, dan mendidik anak-anak demi kemuliaan Allah. Untuk hidup dengan istri dalam takut akan Allah, dan kalaupun tidak punya anak, itu belajar untuk setia, untuk puas akan pasangannya. Yang itu semua tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, ini yang masih terkait dengan yang kedua, pernikahan adalah sarana pengudusan. Jadi di sini Martin Luther itu menggunakan metafora pernikahan itu seperti rumah sakit dan sekolah. Kenapa rumah sakit? Jadi kalau kita yang, lagi-lagi kita manusia yang jatuh dalam dosa, hidup dalam kondisi yang berdosa, itu kita yang Tuhan kasih hasrat seksual, seringkali hasrat kita terlalu menggebu-gebu sampai bisa jatuh dosa yang parah, sampai bisa sakit. Seperti dosa yang parah itu digambarkan sakit oleh Martin Luther. Untuk mencegah supaya tidak terlalu sakit, supaya bisa sembuh, ya harus menikah. Maka dalam
pernikahan itu memang tetap karena dia rumah sakit, itu nggak langsung semuanya indah, nggak menjadi baik, langsung semuanya kudus, itu tetap ada proses untuk ya makin lama makin kudus, makin lama makin sehat, makin lama makin baik. Dan yang kedua adalah sekolah untuk membentuk karakter. Jadi kalau rumah sakit tadi kaitannya dengan kita pengudusan akan dosa, sekolah, pernikahan itu seperti sekolah yang membentuk karakter. Jadi keluarga itu merupakan wilayah di mana kebajikan-kebajikan Kristen diteladankan dengan paling baik. Kita belajar untuk mengasihi, kita belajar untuk bersabar, kita belajar untuk membuang ego kita belajar untuk menekan hawa nafsu kita, itu dari pernikahan. Maka pernikahan itu sebagai saluran pengudusan dan pemulihan. Keegoisan dan kesombongan kita disibakkan dalam pernikahan. Jika kita menanggapi dengan kerendahan hati yang menghormati Allah, pernikahan bisa digunakan oleh Allah untuk menyucikan kita dari dosa. Nah, inilah tujuan dari pernikahan bagi Martin Luther. Dan yang keempat, ini terkait dalam konteksnya reformasi. Pernikahan itu bukan sakramen. Maksudnya di sini, kalau kita lihat ketika Tuhan memberikan perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak, itu kan perintah kepada semua manusia kan, bukan hanya kepada orang Kristen aja. Ini bukan perintah untuk gereja, tetapi ini perintah untuk semua manusia. Maka lembaga yang Tuhan dirikan, lembaga pernikahan, itu adalah lembaga sipil sebenarnya, bukan di bawah sayap gereja. Gereja itu perlu untuk mengatur secara rohaninya, secara imannya dalam pernikahan, secara kehidupan spiritualitasnya, itu perlu. Tetapi pernikahan sendiri itu adalah lembaga sipil. Maka ketika ada terjadi masalah dalam pernikahan, misalnya KDRT, kalau sudah KDRT, itu kan kita bukan lagi masalah gereja kan. Kalau ngomong soal masih satu lebih sombong, satu kurang rendah hati dan segala macam, itu masalah spiritual, itu boleh datang ke gereja. Tapi kalau sudah KDRT, sudah masalah-masalah yang menyangkut hukum sipil, itu kita memang harus datang kepada penegak hukum sipil. Nah, maksudnya di sini, jadi pernikahan, gereja itu tidak bisa mengatur secara menyeluruh akan lembaga pernikahan dari seseorang. Tetapi ketika seorang mengalami kondisi yang memang dilanggar aturan sipilnya, ya dia harus berani untuk datang ke lembaga sipil. Ini secara singkat saja, karena nggak terlalu masalah. Nah, sekarang kita bahas pandangan Luther akan seks. Reformasi Luther akan seks. Ini Luther ini seorang yang memang orangnya ceria, orangnya cukup belak-belakan. Jadi kita akan melihat beberapa kalimat dia yang sangat belak-belakan akan seks. Pertama, bagi Luther, seks itu baik, niscaya dan seharusnya dirayakan di dalam pernikahan. Kemudian hubungan badan antara suami istri, ini kalimat dari Martin Luther, dia mengatakan, seorang pengantin dinikahi dengan cepat, namun mencintainya seumur hidup merupakan masalah yang sama sekali berbeda. Sebab hanya tidur bersama tidak akan bisa banyak bermanfaat. Harus ada pula satu kesatuan dan keselarasan pikiran. Kebiasaan dan kehidupan masing-masing harus ada keselarasan pikiran, kebiasaan, dan kehidupan. Masing-masing harus bersikap sabar dan menjadi penolong bagi yang lain. Karena segalanya tidak bisa selalu berjalan mulus. Jadi di sini Martin Luther mau mengatakan, ya orang kalau menikah tujuannya cuma seks aja, itu sesuatu hal yang mudah. Tapi 1,5 tahun kemudian, atau nggak sampai, mungkin 3-4 bulan kemudian, langsung bosan, langsung pergi begitu saja. Bukan itu tujuan pernikahan. Bukan hanya sekedar memuaskan seks. Tapi yang lebih penting daripada itu, harus ada kesatuan dan keselarasan pikiran, kebiasaan dan kehidupan. Ada komunikasi yang baik, ada keselarasan dalam berbicara, dalam kebiasaan hidup dan segala macam. Nggak bisa yang pria karena hasratnya menggebu-gebu, kemudian yang wanita mau dia secapek apapun, setiap kali yang pria pulang kerja langsung minta hubungan seks. Nggak bisa kayak gitu. Tetap harus ada keselarasan dalam bikin pikiran bersama, kebiasaan, dan kehidupan. Itu yang lebih penting. Kemudian, bagi Luther,
seks itu sendiri tidak bisa berbuat apapun, harus ada persatuan hati dan pikiran. Ini yang tadi. Dan dia mengatakan seks yang berlebihan itu juga tidak baik. Memang benar, kalimatnya Martin Luther, memang benar bahwa hubungan badan dalam pernikahan seharusnya biasa saja untuk memendam terbakarnya daging. Maka seperti kita harus biasa-biasa saja dalam hal makan dan minum, begitu pula pasangan yang saleh seharusnya menahan diri dari memanjakan daging mereka terlalu banyak. Jadi di sini Martin Luther itu mengatakan, ya kita melakukan hubungan seks itu dalam pernikahan yang saleh itu ya kita melihatnya secara biasa-biasa saja. Jangan terlalu kita mengikuti gairah kita, hawa nafsu kita. Nanti kita juga bisa menjadikan pasangan kita sebagai objek lagi. Jadi lakukan dengan secukupnya saja, dengan sepantasnya saja. Dan ini yang agak vulgar, Luther itu menulis surat kepada sahabatnya, Spalatin. Jadi Luther itu tampaknya setelah dia usia cukup tua, sekitar 40-an tahun, dia menikah dengan Catherine von Bora. Tampaknya dia begitu sukacita, dia begitu senang, begitu menikmati pernikahan ini, sampai dia kasih surat kepada sahabatnya, kurang lebih begini. Ketika Anda tidur dengan istri Anda dan memeluknya, Anda seharusnya berpikir, anak manusia ini, ciptaan Allah ini, telah diberikan kepadaku oleh Kristus. Kiranya Kristus dipuji dan dimuliakan. Pada petang hari, di mana menurut perhitungan saya, Anda akan menerima surat ini, saya akan bercinta dengan Catherine saya, sementara Anda bercinta dengan istri Anda. Dengan demikian kita akan bersatu dalam cinta. Nah, di sini Martin Luther, dia nggak malu untuk menunjukkan, ya kita melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang saleh, itu justru harus dirayakan, justru harus dinikmati. Kita nggak perlu malu-malu. Kalau kita terlalu bergairah, itu akan berbahaya. Tapi kalau kita malu-malu, maksudnya dalam artian, kita merasa ini dosa, itu juga kita sedang tidak menghargai karunia yang Tuhan beri. Nah karenanya ini agak joke sedikit, Luther juga bahkan memberikan saran berapa kali baiknya melakukan hubungan seksual. Luther mengatakan sebaiknya 2 kali seminggu, 104 kali setahun. Itu sepertinya cukup lah, nggak sampai bikin trauma. Yaitu jokes dari Luther. Jadi dari sini, kesimpulannya dari Martin Luther, dia mengatakan, umat Kristen yang sudah diubah oleh Injil tidak boleh menghindari seks, melainkan mengabdikan karunia seksual mereka dengan penuh sukacita dan tanpa rasa malu kepada kemuliaan dan pelayanan Allah. Jadi sampai sini materi hari ini. Oke, ada diskusi, pertanyaan? Nah, kenapa takut? Pak Jeko mau tanya nih, kalau keinginan sebuah materi seperti misalnya kita udah punya kendaraan, kita mau beli motor lagi yang beda gitu, yang klasik, itu gimana? Masuk kelas apa passion? Ya, terima kasih. Keinginannya balik lagi, berdasarkan kita menghilangkan rasio kita atau tidak. Kalau kita memang ada keinginan itu, kita hitung-hitung memang karena butuh, maksudnya memang ya satu keluarga itu misalnya anaknya dulu masih kecil, masih harus dibonceng, sekarang sudah remaja, sudah pemuda, sudah punya SIM, dia harus berangkat sendiri kemana-mana, dan kita secara income juga cukup untuk menambah motor lagi, dan secara garasi juga cukup, ya itu kan masih bisa, itu kita bilang ya nggak masalah. Tapi kalau kita menghilangkan itu semua, perhitungan rasionya itu kita hilangkan semua, karena ngelihat ada motor yang bagus Harley Davidson, dan kita ngelihat tetangga kita lagi pakai itu, terus kita kepingin, menggebu-gebu pingin banget, aku nggak mau kalah sama dia. Padahal income kita per bulan cuma 3 juta, misal UMR misalnya. Terus kita kepingin banget punya Harley Davidson, kita sampai mau melakukan cara apapun lah, mau hutang pinjol, mau judi online, bahkan kalau perlu ambil barang dari tetangga dijual, demi bisa dapat Harley Davidson itu. Nah itu jadi kelas itu. Jadi keinginan yang ya nggak masuk akal. Kalau keinginannya normal Pak, semuanya berjalan, tidak efek gitu. Jadi kayak hobi gitu. Oh,
Ya balik lagi, kalau masih dalam kapasitas intelek kita, nggak menghilangkan unsur intelek dan rasio, itu masih nggak masalah. Nah. Loh. Di ACC. Iya. Ada lagi? Darling. Ada lagi? Kakak Ida. Ada las? Iya, saya mau tanya ya Pak. Sebelumnya ini, saya sih tadi terkesan ketika perempuan yang Samaria itu ketika bertemu Kristus, kepuasannya terpenuhi gitu. Sulit ya, saya membayangkan kalau orang terbiasa kehidupan seksnya tinggi, gonta-ganti pasangan gitu, dia gaya hidupnya tuh untuk berubah itu kan sulit ya, gitu. Makanya sering cerita-cerita kalau orang-orang yang terbiasa menjual diri gitu ya, mencari uangnya untuk dia hidup benar, begitu sulit karena itu jadi kebutuhan. Untuk hasrat seksual itu jadi kebutuhan gitu, dan itu begitu besar gitu, apalagi ketika berdosa itu kayaknya makin menggebu-gebu, dosis makin tinggi. Nah ketika bertemu Kristus, saya sih percaya ya, ya benar ya, bertemu dengan firman, bertemu dengan Kristus itu benar-benar berkuasa banget. Karena saya melihat sendiri bagaimana janda-janda yang ditinggal suaminya ataupun duda-duda yang ditinggal istrinya meninggal, tetapi ketika hidup mereka di dalam Tuhan, mereka menjadi pelayan gereja, even itu ketika mereka muda-muda, anaknya masih kecil-kecil, itu mereka bisa setia dan hasrat seksual itu Tuhan juga jaga supaya mereka tidak berdosa gitu. Saya percaya banget itu. Jadi ketika perempuan Samaria itu bertemu Kristus dan hasrat seksualnya sudah bukan lagi sekedar aktiviti seksual gitu, dan bertemu Kristus itu sudah cukup gitu. Saya sih percaya banget karena saya melihat beberapa kesaksian orang tua dari teman saya yang papanya ditinggal mamanya ketika mereka masih SD gitu, tapi papanya nggak kawin lagi sampai tua gitu ya. Saya ngelihat itu, bahkan juga perempuan-perempuan yang ini banyak sekali, apalagi kalau di kampung-kampung gitu ya. Nah yang juga jadi ini saya tuh ya, saya ketemu juga pasangan pernikahan orang gereja yang suaminya selingkuh, bahkan sampai punya anak, bertahun-tahun punya anak dari perempuan selingkuhannya. Dan si ibu ini juga orang gereja, tetapi dia juga sudah mungkin udah capek gitu memperingatkan suaminya, tapi dia juga tidak ada action yang mau putus dari hubungan yang kayaknya ya sulit saya menerima juga hubungan yang kayak gitu, masih tinggal satu rumah, satu tempat tidur, ada anak, tapi juga suaminya masih pergi ke perempuan lain dan punya anak dari perempuan lain, masih ke gereja juga gitu. Nah menghadapi kayak gini gimana ya Pak? Saya nggak cocok ya dengan keputusan yang dihadapi keluarga ini. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana gitu dengan kehidupan seksual yang seperti ini, kehidupan pernikahan yang seperti ini kalau personal Bapak gitu? Dia pihak perempuan ya, yang pria ya, yang main-main kemana-mana. Kalau dia memutuskan setia pada janji nikahnya, itu kan dia sebenarnya ya di hadapan Tuhan dia berusaha untuk pegang covenant pernikahan, itu baik. Dan dia bisa sambil mendoakan memang untuk memberitakan Injil dan mendoakan untuk suaminya bertobat. Itu kan memang yang terbaik seperti itu. Tetapi kalau sampai akhirnya ada urusan lagi-lagi, ada urusan sipilnya, misalnya dia jadi mukulin, dia jadi KDRT, itu mau nggak mau tetap harus masuk dalam ranah hukum. Jadi kalau dia secara spiritual masih mau mendoakan, masih mau bertahan dalam covenant pernikahan, itu justru kita harus dukung. Kita harus banyak bantu dia dalam berdoa, dan kita juga ya ngomong ke suaminya lah untuk tobatkan dia. Itu baik. Selama tidak sampai masalah urusan sipil, sampai ya pelanggaran hak, itu mulai bahaya kalau itu. Itu, Vera. Ya, sama-sama.
Nah, Bu Imelda. Pak, menyambung pertanyaan Bu Vera tadi ya. Uh-uh. Kan kita tahu bahwa pernikahan itu adalah covenant, maksudnya berarti perjanjian yang kudus di hadapan Allah gitu. Betul. Padahal tadi kan sebetulnya sudah di dalam rumah tangga itu berarti kan sudah tidak ada kekudusan lagi, Pak. Gitu, karena suaminya terus melakukan dosa gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya sikap ibu tadi, apakah maksudnya kalau dia bertahan, apakah mereka tidak akhirnya hidup di dalam ketidakkudusan, Pak? Gitu. Kalau misalnya si ibunya masih tetap mempertahankan pernikahannya. Yeah. Atau kalau misalnya pun akhirnya nanti si ibunya ini memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan, apakah itu juga adalah sesuatu yang dibenarkan gitu, Pak? Itu saya mau bertanya itu, Pak, melanjutkan pertanyaan. Terima kasih Bu Imelda. Dan ini juga akan menjawab pertanyaannya Opa Ali yang tadi kemarin juga sudah sempat bertanya. Kalau Opa Ali kan bertanya mengenai Hosea dan Gomer. Hosea itu seorang nabi, sedangkan Gomer itu seorang pelacur. Kalau ini kan konteksnya kebalikannya. Yang wanita yang setia, yang pria yang kemana-mana. Nah, kalau kita melihat dalam lembaga pernikahannya itu sendiri, covenant-nya itu sendiri, itu pada dasarnya kan adalah menikah di hadapan Tuhan dan jemaatnya, kita berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Maka selain dua pasang atau dua keluarga yang menikah, itu kita juga ada pihak Tuhan yang juga kita harus bertanggung jawab dalam mempertahankan covenant itu. Nah, ketika ada satu pihak yang melanggar, itu kan kita masih ada tetap, misalnya yang melanggar itu yang wanitanya. Yang pria itu kan masih dia berhadapan dengan Tuhan kan yang sudah memberikan perjanjian itu. Maka ya urusan dia untuk berusaha mempertahankan perjanjian itu urusannya dia dengan Tuhan. Kalau sampai, jadi ya saya menyarankan kalau yang jadi korban itu, maksudnya yang setia, itu dia harus tetap setia kepada Tuhan. Kalau yang mau meminta cerai, yang suami yang memang pelanggar itu ya udahlah, itu urusan lain. Tapi yang tadi yang berurusan dengan Tuhan, itu dia tetap setia pada covenant-nya, tetap setia pada perjanjiannya. Begitu. Nah, kalau kasusnya Hosea dan Gomer, itu kan juga seperti itu. Hosea itu tetap setia pada perjanjiannya dengan Tuhan. Tuhan yang mau menyuruh Hosea untuk menikah, Hosea menikah. Tetapi Gomernya tidak setia. Urusannya Hosea adalah dengan Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan firman kepada Hosea, maka dia tetap setia dalam covenant dengan Tuhan itu. Tetapi yang tidak setia adalah pihak yang satunya. Jadi itu tetap tidak melanggar kekudusan Tuhan dan kekudusan pernikahan. Nah, kalau sampai ya sudah nggak melibatkan Tuhan, itu ya berarti sudah covenant-nya kan sudah cerai, dua-duanya setuju cerai, ya udah. Tapi kita yang anak Tuhan, kita sadar kita menikah ini di hadapan Tuhan, kita bertanggung jawab, covenant ini bertanggung jawabnya kepada Tuhan. Janji ini bertanggung jawabnya kepada Tuhan. Ya udah, kita yang sadar itu kita pertahankan mati-matian. Alkitab kan juga bilang tidak boleh cerai. Ya udah, kita pertahankan itu. Kalau pihak yang bersinah tadi tiba-tiba mukulin, tiba-tiba udah urusan sama hak sipil tadi, nah itu baru ada alasan untuk kita banding dalam masalah sipil. Itu, Bu Imelda. Jadi ya tetap apapun yang terjadi, kalau kita anak Tuhan, kita harus mati-matian mempertahankan covenant pernikahan. Tapi kalau yang non umat Tuhan, kalau kita sudah terlanjur menikah dengan orang yang bukan umat Tuhan, misalnya dia mau melanggar, mau menghapus covenant itu, ya sudah, itu urusan dia nanti yang berdosa. Tapi kitanya kan tetap menjaga perjanjian dengan Tuhan. Itu. Apakah ada lagi diskusi, pertanyaan? Ya, makasih Pak. Ya, Pak saya melihat masih ini ya, kalau masalah seks ini masih normal-normal. Tapi bagaimana dengan yang seks sesama jenis, yang sekarang kan, apalagi di kalangan remaja gitu kan. Kalau saya ngeliat ngeri aja gitu kan. Iya, memang. Itu kalau dari sisi pandang Alkitab seperti apa ya? Karena kayak saya lihat sekarang kayaknya makin terang-terangan ya di mall, apa gitu kan. Saya masih lebih senang lihat remaja gitu kan, sepasang-sepasang gitu. Wah masih normal gitu kan. Tapi kalau udah ada cowok-cowok begitu, saya
ini bagaimana, saya pikirkan gitu. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Mas. Jadi kalau kita lihat hasrat seksual ini, kita kalau kembali lagi ke Kejadian pasal 1, itu kan diberikan kepada Adam dan Hawa. Secara gender kan sudah berbeda, memang pria dan wanita. Jadi secara normalnya sebelum kejatuhan dalam dosa, hasrat seksual itu memang benar-benar hanya untuk pria dan wanita. Di luar pria dan wanita itu sudah dosa, itu sudah menyalahi dari ciptaan Tuhan pada awalnya. Nah, karena itu, kalau 2 minggu lalu sebenarnya Vikaris Grace sudah membahas banyak tentang dosa LGBTQ di persekutuan mahasiswa. Saya cuman mengeko aja yang saya ingat ya. Kalau kita lihat dari Sodom dan Gomora, ketika ada malaikat yang datang, mereka langsung mau memakai. Memakai itu sebenarnya istilahnya, itu sama seperti istilah yang digunakan untuk di perjanjian lama, pasangan-pasangan yang bersetubuh, pasangan yang coba kita buka deh salah satu contohnya. Dari Kejadian pasal yang ke pasal 4 ayat 1 misalnya. Manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan. Nah, ini dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata yada. Yada itu mengenal. Tapi itu juga bersetubuh. Nah, ini ternyata itu juga sama seperti yang digunakan untuk Sodom dan Gomora, yang mereka mau memakai, mau mengenal, mau menggunakan malaikat itu juga nuansanya sama, bersetubuh dengan para malaikat itu. Nah, itu bagi Tuhan adalah satu kekejian. Itu adalah dosa yang mengerikan sampai Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora. Karena memang mereka melakukan perzinahan itu. Nah, jadi kalau kita ngomong ke anak-anak zaman sekarang, Alkitab tuh sama sekali tidak menganjurkan, tidak mengajarkan, tidak ada di Alkitab cinta LGBTQ, cinta sama jenis itu boleh, nggak ada. Justru Alkitab itu sangat menentang, sangat melawan cinta sama jenis. Dan biasanya kalau orang LGBTQ itu menggunakan argumennya Daud dan Yonatan. Misalnya, itu ada cerita Daud yang ada istilah kasih lah, kasih dengan Yonatan, Yonatan juga kasih dengan Daud sampai mereka saling tukar jubah. Itu bukan nuansanya kasih yang hubungan seksual. Itu bukan kasih eros kalau dalam bahasanya C.S. Lewis. Tapi itu adalah kasih persahabatan. Nggak ada relasi seksualnya sama sekali. Jadi dosa seksual antara pria dan pria, wanita dan wanita, itu benar-benar dosa yang menyalahi firman Tuhan. Menyalahi hasrat yang Tuhan berikan. Dan kenapa sekarang bisa ada? Ya karena kita masuk dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Jadi itu pasti akan tetap ada. Begitu, Pak Ramos. Apakah ada lagi? Oh, Jesselyn yang belum menikah. Pak, mau tanya, apakah sebuah pernikahan bisa dibilang kudus kalau misalnya seorang anak muda sudah melakukan hubungan seksual dengan mantan pacarnya? Dan bagaimana cara supaya kita menjadi anak Tuhan yang menjadi dampak buat orang di sekitar kita yang melakukan hubungan seksual padahal belum menikah. Oke, terima kasih Jesselyn. Jadi kalau mengenai yang sudah, ini mirip kayak yang tadi sudah saya bahas, mengenai yang sudah jatuh dalam dosa, ketika kita percaya Yesus Kristus, pertama kita tahu kita diampuni dosanya. Dan kita juga mengalami, selain pembenaran, kita juga makin hari kan makin dikuduskan. Nah, kalau kita sudah benar-benar mengakui dosa kita benar-benar sudah bertobat, kita benar-benar sudah datang dalam Kristus. Kemudian nanti kita dalam pemberkatan nikah, kudus dan tidak kudus, itu bukan masalah seksual aja, tapi masalah Tuhan berkenan hadir atau tidak. Tuhan memberkati pernikahan itu atau tidak. Jadi kalau Tuhan memberkati pernikahan itu, Tuhan benar-benar mau menunjukkan kehadirannya dalam pernikahan, itu
yaitu pernikahan yang kudus. Jadi kudus tidak kudus itu bukan masalah pemberkatan aja sebenarnya, tapi masalah kehidupan selanjutnya itu. Tuhan hadir di keluarga, di pasangan itu, yaitu pernikahan yang kudus. Jadi balik lagi, kalau tadi ada satu yang berusaha untuk tidak kudus, ya dia berusaha melanggar kekudusan Tuhan sebenarnya. Itu. Kemudian yang kedua, kalau ketemu sama orang-orang yang seperti itu, ya kita satu-satunya jalan adalah memberitakan pengampunan Kristus, memberitakan salib Kristus. Kita bilang kepada mereka, apa yang kamu lakukan itu dosa, tapi bukan berarti tidak ada harapan. Tetap ada Kristus yang mengampuni dosamu. Tetap ada Kristus yang akan menanggung dosamu di atas kayu salib. Dan tetap ada Kristus yang akan menguduskan kamu. Masih ada harapan untuk kamu bisa lepas dari dosa itu. Harus memberitakan Kristus. Nggak ada lagi jalan yang lain. Setelah itu ya kita bawa orang itu masuk ke komunitas orang Kristen, komunitas sama Tuhan. Karena kan tetap masih ada kebiasaan-kebiasaannya, tetap masih ada habit-habitnya yang perlu dipangkas dengan keras, yaitu melalui komunitas. Itu, Jesslyn. Oke, sama-sama. Apakah ada lagi? Kalau nggak ada, oh, wow, ada banyak ya. Baik ya. Ya, makasih Pak. Ini juga sempat jadi pertanyaan teman gitu ya Pak kepada saya gitu ya, dan saya juga bingung juga jawabnya. Kan di Matius itu kan dibilang ya Pak, Matius 5 ayat 32, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, kawan ini kan dia statusnya kan janda ya Pak, janda, dan dia sudah menikah lagi. Dan dia itu bercerai karena kasus KDRT yang terus-menerus gitu. Awal KDRT itu dia pergi kabur gitu ya Pak, dari kan dia menikah di Medan, terus dia kabur ke Cikarang. Terus ternyata pada saat kabur itu kan dia udah hamil gitu ya, dan akhirnya dia memutuskan untuk balik lagi, berharap kalau suaminya tahu dia hamil mungkin berubah gitu ya. Dan dia pun berpikir, masa pernikahanku cuma sampai di sini gitu. Jadi ada niat baik buat dia untuk kembali kepada suaminya gitu. Tapi memang pada saat dia pergi itu pun suaminya itu nggak mencari, dan pihak keluarganya juga nggak mencari, itu pihak keluarga suaminya ini gitu. Nah, tapi akhirnya dia balik gitu ya, berharap rumah tangganya itu kembali baik gitu. Tapi kenyataan di lapangan suaminya itu melakukan KDRT lagi. Dan akhirnya pihak keluarga perempuan ini kan gak terima ya Pak ya, orang tuanya, karena anaknya banyaklah memar-memar gitu. Dan yang ditakutkan anak yang dikandung itu pun nanti jadi korban gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk bercerai dan meninggalkan suaminya, dan dia sekarang sudah menikah. Terus dia nanya tuh dari ayat ini, berarti suamiku kan menikahi aku orang yang bercerai gitu. Berarti seumur hidup pernikahanku kan udah diberkati di gereja secara sah. Apakah aku dikatakan berzina dengan suamiku yang sekarang? Nah, seperti itu Pak. Terima kasih Bu Eka. Ya, kalau kita lihat ayat ini kan sebenarnya jelas kan. Kalau yang bercerai karena zina, jadi kalau tadi juga saya menjawab yang Bu Vera bilang, kalau saya kan memang cenderungnya untuk mempertahankan kan. Tapi sebenarnya kalau memang dia sudah ketahuan zina, ada buktinya, dan secara hukum juga sudah masuk ada buktinya, apalagi sudah KDRT, itu kan sudah urusan sipil, sudah benar-benar urusan hukum. Jadi dia sebenarnya kalau menurut Alkitab, menurut Matius 5 ini, nggak masalah. Dia nggak masalah. Itu memang sudah cerai yang memang sudah sah juga menurut Matius 5 ini. Jadi dia tidak, ketika dia nikah lagi, itu bukan berarti dia berzina. Itu. Kalau sudah sampai KDRT apalagi, balik lagi, tadi kita sudah bilang, pernikahan itu bukan cuma masalah gereja, tapi juga masalah sipil. Sampai ada hak yang dilanggar, sampai ada bisa dilaporkan secara hukum, ya sudah, itu memang secara hukum sudah
sah memang dia cerai, dan secara gereja juga ya dia sudah ketahuan benar-benar berzina, ya udah sah juga untuk dia cerai. Jadi nggak masalah untuk yang seperti itu. Iya. Ya makanya itulah, kalau sebenarnya untuk cerai itu kan memang benar-benar kondisi yang benar-benar sudah pilihan terakhir lah. Kita juga ingat tadi sudah berjanji sampai maut memisahkan, ya berusaha untuk mempertahankan itu, janji di hadapan Tuhan. Tapi kalaupun sampai harus cerai, Alkitab juga mengatakan ini, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kalau karena zina, ya udah, berarti ya sama juga kan, Tuhan Yesus juga yang bicara. Kita ya bisa bilang masih oke, secara agama, secara kekristenan masih dia kalau sampai menikah lagi, cerai kemudian menikah lagi, ya udah, itu masih sah. Itu Bu Eka. Nah itulah makanya kalau kita sudah menikah, meskipun ngalamin kondisi yang susah sekalipun seperti apapun, kita sudah pernah berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan, bukan hanya kepada pasangan kita, maka kita ya berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin untuk mempertahankan, mendoakan kalau sampai suaminya berzina. Tapi kalau memang sudah benar-benar nggak bisa, itu masih legal sebenarnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau, kalau Engkau yang telah ciptakan kami sebagai gambar dan rupa-Mu, sehingga kami memiliki relasi, terutama relasi sebagai pria dan wanita, dan terutama untuk kami yang telah menikah. Engkau juga karuniakan kepada kami hasrat seksual untuk juga selain menghasilkan keturunan, tetapi juga untuk mengenal relasi Kristus dengan gereja secara lebih mendalam. Maka biarlah kami belajar untuk menguduskan hasrat kami, dan biarlah kami juga terus setia kepada Engkau. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.